Drama Ada Apa Dengan Cinta membawa kita ke dunia cinta. Siswa SMA yang cerdas, populer, dan terbiasa menjadi pusat perhatian lewat puisi-puisinya. Bersama geng sahabatnya, Mili, Alia, Maura, Borne, dan Mamet, hidup terasa ringan, penuh tawa, dan seolah selalu berjalan sesuai rencana. Sampai suatu hari, dunia cinta retak oleh kehadiran Rangga, siswa pendiam yang dingin, tajam, dan tak mudah ditebak. Kekalahan cinta dalam lomba puisi dari Rangga bukan sekedar soal kalah menang, melainkan awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pertemuan demi pertemuan yang awalnya dipenuhi perdebatan perlahan berubah menjadi percakapan sunyi tentang kesepian, makna hidup, dan perasaan yang tak pernah direncanakan. Dua dunia yang bertolak belakang justru saling tarik-menarik menciptakan hubungan yang semakin dalam dan rumit. Namun ketika cinta mulai menemukan bentuknya, kenyataan datang tanpa kompromi. Rangga harus pergi meninggalkan cinta dengan kata-kata yang menggantung dan perasaan yang belum sempat selesai. Apakah cinta pertama harus selalu memiliki akhir bahagia, atau justru kenangan dan keikhlasan yang membuatnya abadi? Sebuah SMA yang penuh dengan tawa, canda, dan ambisi remaja, hidup seorang siswa bernama Cinta nyaris berjalan tanpa celah. Ia cerdas, populer, dan dikenal luas lewat puisi-puisinya yang selalu berhasil menarik perhatian banyak orang. Bersama sahabat-sahabatnya, Cinta menjalani hari-hari dengan keyakinan bahwa dunia seolah selalu berpihak kepadanya. Biasanya puisi cinta sih selalu menang lomba. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Selama ini Cinta jarang merasakan kegagalan. Dunia sekolah terasa seperti panggung yang selalu siap memberi
Juga baru aku nggak mau berpengalaman. Aku cuma begini. Tapi dulu beda. Hari lomba puisi telah berlalu. Aula sekolah kembali sunyi, menyisakan jejak antusiasme yang melanda semua. Tidak ada seorang pengenangan. Hari itu hanya sebuah pengumuman sederhana yang ditempel di utama sekolah. Sekelompok siswa berdiri di taman Madim, membaca dengan suara pelan. Biasanya kan cinta kan? Dari pengalaman itu, lahirlah rasa penasaran. Dari rasa penasaran, tumbuh keberanian untuk mendekat. Bagi cinta, Rangga bukan lagi sekedar lawan lomba, melainkan tanda tanya yang ingin ia pahami. Sementara bagi Rangga, perhatian cinta terasa asing. Namun, perlahan menembus bibir yang selama ini ia bangun. Jujurnya, aku masih mikirin lomba kemarin. Aku lagi lupa kalau aku Aku bukan marah karena kalah, aku cuma ngerasa kosong. kadang kalau lagi tinggal sadar sampai di sini lagi berapa. Terus kamu nulis buku juga apa? Gua cuma itu gambar yang lagi gambar. Itu yang buat kamu terlihat jujur. Untuk pertama kalinya, Rangga tersenyum kecil, dan saat itulah sesuatu mulai berubah perlahan tanpa disadari. Sejak hari itu, percakapan cinta dan Rangga menjadi lebih sering. Tidak selalu manja, tidak selalu penting, namun selalu meninggalkan bekas. Mereka mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain, meski tak pernah secara terang-terangan mengakui arti dari kebersamaan itu. Kamu gak capek sendirian? Jadi itu capek, tapi aku juga salah. Mungkin tenang itu kalau konser kita ada. Kalau gitu, aku kan berkata apa ya? Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat jarak di antara mereka semakin menipis. Dan sejak saat itu, percakapan mereka bukan lagi sekedar kata-kata, melainkan awal dari perasaan yang perlahan tumbuh. Hari-hari berjalan. Puisi bukan lagi sekedar lomba, melainkan bahasa yang diam-diam mempertemukan dua hati. Cinta mulai melihat dunia dengan cara berbeda lebih sunyi, namun lebih jujur. Di koridor sekolah, Nini, Trian, Bode, Amen, dan Alia berjalan berdampingan, memperhatikan cinta yang ingin lebih sering menyendiri sambil menulis. Ya kan? Dulu tuh cinta kayak berceria. Sekarang ini lagi. Tapi ada lebih tenang enggak? Kayak itu. Sejak dekat sama Rangga, dia juga beda. Bukan cuma ini di dalam. Dia Kenyataan memang tidak pernah datang perlahan. Ia muncul tiba-tiba, memaksa seseorang memilih antara perasaan dan keadaan. Di ujung koridor, Rangga melihat cinta sedang berjalan di lorong koridor dengan tumpukan buku di tangannya. Ia menatap sejenak, lalu memanggil nama cinta untuk menghentikannya. Cinta mau kemana? Ruang guru, kenapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada siswa-siswi bagi yang mau ambil MBG dipersilahkan. Perwakilan kelas saja ya. Sekali lagi, bagi siswa-siswi yang akan mengambil MBG dipersilahkan. Perwakilan kelas saja. Sekian, terima kasih. Pertemuan mereka tidak lebih sering diwarnai diri, bukan karena tak ada yang ingin dikatakan, tapi karena setiap kata terasa terlalu kecil untuk menampung perasaan yang terlalu dalam. Di antara senyum tipis dan tatapan yang sengaja dipertahankan, tersimpan makna yang tak pernah diucapkan. Cinta duduk di bangku kelas dengan buku catatan terbuka di depan. Namun, matanya tak benar-benar membaca. Ia sesekali melihat ke arah pintu, lalu kembali menunduk mencoba fokus. Tak lama, Rangga datang dari luar kelas sambil membawa minuman di tangannya. Ia berjalan menghampiri Cinta dan meletakkan tangan di atas meja. Dia Rangga, aku nggak tahu sejak kapan kamu jadi penting buat aku. Yang aku tahu, setiap kali aku sama kamu, rasanya jauh lebih tenang. Seolah dunia gak seperti biasanya. Aku mungkin gak selalu berani bilang langsung, tapi perasaan ini nyata. Aku peduli lebih dari kata-kata. Dan jujur, membayangkan kamu pergi adalah hal yang paling sulit buat aku terima. Kalau suatu saat jarak memisahkan kita, aku cuma ingin kamu tahu bahwa ada seseorang yang menyimpan kamu di dalam hatinya dengan tulus dan apa adanya. With love, Cinta. Cuma belajar dan baik-baik aja. Kalau aku jujur, aku takut nanti bakal luntur. Cinta menunduk pelan lalu meminum minuman yang diberikan Rangga. Tangannya sedikit gemetar. Rangga memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Hanya berdiri di depannya dengan tatapan yang sulit dilepaskan. Kamu sadar gak sih kalau sekarang aku yang harus belajar melewati? Aku tahu, itu yang paling berat buat aku. Kalau gitu, kenapa kamu nanya diri aku? Karena aku gak mau bertemu orang dengan baik. Sepulang sekolah, mereka menghabiskan waktu di taman di dekat sekolah. Cinta duduk di bawah pohon dengan buku catatan orang tuanya. Sementara beberapa snack dan minuman bertahan di antara mereka. Menikmati suasana yang tenang, sesekali Cinta memberi pandang ke arah Rangga yang berada di sebelahnya. Mungkin ini belum terakhir sampai sekarang. Bukan terakhir, cuma yang paling jujur. Aku nggak tahu dia nanti masalah apa. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Isi kamu tuh selalu begini ya? Karena aku lebih suka sepi. Ya? Oh, belum bisa deh. Iya, kamu mau jadi apa? You're still the one. Bisa nggak? Bisa. The time waited, look how far we've come, my baby. We might have took a long way. We knew we'd get there someday. They said I would bet they'll never make it. We just look at
Saat di kafe itu, Cinta mengerti bahwa mencintai Rangga berarti memberi ruang, bahkan untuk meninggalkan. Dan Rangga tahu, meninggalkan bukan berarti menghapus. Cinta mereka berdiri tanpa janji, namun tetap nyata lahir di sela waktu singkat pulang sekolah, dan tinggal sebelum kenangan yang diam-diam menguatkan. Pada hiruk-pikuk sekolah yang tetap berjalan seperti biasanya, dunia cinta dan Rangga terasa mengecil. Lorong-lorong yang dulu ramai oleh tawa, individualisasi isu perpisahan yang tak terletakkan. Cinta berdiri dengan bau tegang, tanpa kuat mesti hatinya bergetar. Dari kejauhan, sahabat-sahabatnya memperhatikan, memilih tidak mendekat karena tahu ada perpisahan harus dilalui sendiri. Bodi sebenarnya bisa. Sekarang ini rame-rame di sekolah kan. Sekolah ini rasanya beda banget. Ngerasa dia udah sepi. Padahal ribut sekolahnya lagi ribut, tapi kelihatannya kayak sepi aja gitu. Ya kalau kayak gitu sih biasanya nggak main ini. Cinta itu kelihatan nyakin mental, tapi dia kayak bete aja gitu loh sekarang. Terus kan orang yang ditahan tuh yang lebih capek. Terus Mimpi itu udah sih. Iya. Kadang di situ Bandara pagi itu dipenuhi langkah-langkah tergesa dan suara pengumuman yang silih berganti. Namun bagi Cinta dan Rangga, dunia seakan memimpin pada satu titik kecil tempat mereka berdiri. Udara terasa berat, seolah setiap tarikan napas adalah upaya menunda perpisahan yang tak bisa dihindari. Dia hanya mau tahu kalau sekolah apa nanti. Apa ini? Itu lagi buat kamu. Sama. Kamu tahu Kalimat itu bukan sekedar permintaan, melainkan harapan yang diselipkan diam-diam. Rangga menatap Cinta lama, seakan menghafal wajahnya yang sudah terlalu ia kenal. Waktu akhirnya menuntut keberanian yang sejak tadi mereka tunggu. Panggilan keberangkatan terdengar sayu, namun cukup jelas untuk mengakhiri semua jeda yang tersisa. Pesawat itu hilang di balik langit, meninggalkan jejak putih yang perlahan mengular. Bersamaan dengan itu, satu bab dalam hidup Cinta pun berakhir bukan dengan dentuman, melainkan sunyi setelah kehilangan seseorang yang pernah mengubah cara ia melihat dunia. Para sahabat Cinta mengakhirinya, suaranya hati-hati.
Beberapa cinta tidak ditinggal, tidak